Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ikrimah Nova Sufni. Aku dari Prodi Perbankan Syariah angkatan 2024. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kebijakan publik dengan tema pajak berbasis kebutuhan dan kemaslahatan publik dilihat dari perspektif tokoh Islam klasik, yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid dan pemikirannya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wafat pada 838 Masehi. Terus beliau adalah ulama terkenal yang pada abad ke-9 yang dikenal lewat karyanya yaitu Kitab Al-Anwar. Terus juga ia membahas soal harta yaitu zakat atau pajak dan keadilan distribusi dalam Islam. Menurutnya, pajak bukan sekedar alat menambah kekayaan negara, tapi harus bertujuan untuk kemaslahatan umat. Ia menekankan pentingnya niat benar, keadilan, dan proporsionalitas dalam mengungut pajak, yakni disesuaikan dengan kemampuan rakyat dan dikembalikan untuk kebutuhan bersama. Abu Ubaid juga menyetujui penerapan pajak tambah di luar zakat jika negara itu benar-benar membutuhkan dan untuk kepentingan umum. Abu Ubaid juga berkata, harta publik itu harus dikelola demi maslahat umat, bukan demi penguasanya. Selanjutnya adanya rancangan kebijakan pajak berbasis keadilan dan kemaslahatan publik. Pajak relatif berbasis maslahat menyelesaikan kebutuhan negara dan hak rakyatnya. Di sini yang pertama ada penilaian kebutuhan publik tahunan berbasis musyawarah. Jadi setiap tahun pemerintahan itu mengadakan yang namanya forum dialog atau musyawarah dengan masyarakatnya untuk menyerap aspirasi mengenai kebutuhan mendesak. Hasilnya itu akan dijadikan dalam menyusun atau prioritas pengeluaran negara. Contoh di sini itu kan prioritas infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bercanda, pembangunan infrastruktur dasar, terus adanya layanan kesehatan, dan juga pendidikan, penanggulangan bencana, serta program perlindungan sosial. Kayak gitu teman-teman. Terus di sini adanya yang kedua ada skema progresif dalam batas kewajaran berdasarkan penghasilan bersih. Sistem perpajakan kan dirancang agar masyarakat yang berpenghasilan tinggi itu membayar lebih besar. Sementara mereka yang berpenghasilan rendah atau kecil dikenakan pajak ringan atau dibebaskan sama sekali gitu kan. Bebas buat membayar atau tidak. Tujuannya kan itu kan. Tujuannya itu adalah apa? Untuk menghindari beban berlebih bagi masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan ekonomi. Terus yang ketiga adanya transparansi penggunaan pajak secara real time. Transparansi penggunaan pajak, dana pajak, serta terbuka dan real time. Setiap pengeluaran yang berasal dari dana pajak itu harus dilaporkan secara langsung dan bisa diakses oleh publik. Misalnya melalui dashboard online, aplikasi, ataupun laporan bulanan yang mudah dipahami. Contohnya tuh masyarakat bisa langsung lihat kemana sih uang pajak yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan pengawasan publik. Jadi masyarakat percaya, oh ternyata ke sini nih tujuan pajak kami yang kami bayarkan seperti itu. Terus yang ketiga adanya prioritas belanja negara diarahkan pada maslahat umat.
Fokus belanja negara itu diarahkan pada hal-hal yang benar, bermanfaat untuk rakyatnya tentu saja. Anggaran negara harus difokuskan dalam program-program yang berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya ada subsidi bahan pangan pokok, bantuan bagi pelaku UMKM, terus ada perluasan akses air bersih, terus ada sanitasi, dan juga ada layanan dasar lainnya seperti itu teman-teman. Terus juga yang terakhir, evaluasi dan audit berkala oleh lembaga independen dan partisipasi masyarakat untuk menjamin akuntabilitas atau pengelolaan pajak harus diaudit secara rutin oleh lembaga pengawas independen. Proses ini juga kan melibatkan masyarakat dalam bentuk forum pemantau, survei kepuasan, atau pelapor terbuka. Hal ini tuh mencegah untuk penyelewengan dan memastikan dana pajak benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah relevansi dan dampak kebijakan. Nah, relevansi dengan kondisi sekarang ini banyak negara menghadapi krisis kepercayaan publik terhadap sistem pajak, korupsi dan ketidakjelasan penggunaan pajak sama dengan resistensi masyarakat, terus adanya kesenjangan ekonomi makin besar. Perlu sistem yang adil dan maslahat. Saat ini kan banyak ya teman-teman negara yang termasuk negara berkembang juga yang menghadapi krisis kepercayaan terhadap sistem perpajakan nih. Salah satunya adalah penyebab utamanya adalah ketidakterbukaannya pemerintahan dalam mengelola dana pajak tersebut dan serta maraknya pada saat ini tuh ya korupsi, terus ada banyaknya penyalahgunaan anggaran, terus juga adanya proyek fiktif yang membuat masyarakat itu merasa bahwa kontribusi mereka melalui pajak tidak membawa manfaat nyata. Ketika rakyat tidak melihat hasil langsung dari pajak yang mereka bayar, muncullah resistensi, maaf teman-teman, berupa keengganan membayar pajak, meningkatkan praktik penghindaran pajak, hingga ketidakpedulian terhadap kebijakan fiskal negara. Ini tuh memperburuk ya kondisi fiskal dan memperlebar jurang antara negara dan warganya. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang terus menebar di mana kelompok kaya makin dominan sementara kelompok miskin semakin terpingkal. Menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada itu belum cukup adil tanpa formasi yang menyeluruh dan berorientasi pada maslahat umum. Ketimpangan ini tuh bisa menimbulkan instabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Maka diperlukan sistem perpajakan yang adil dan transparan dan partisipatif di mana masyarakat ini dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan dan hasil pajak digunakan untuk program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakatnya seperti layanan kesehatan. Terus adanya layanan pendidikan, infrastruktur dasar, adanya perlindungan sosial. Dengan begitu kan pajak bukan hanya kewajiban administrasinya saja teman-teman, tetapi juga menjadi instrumen solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama. Lalu di sini ada yang kedua adanya dampak positif, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara, mengurangi beban rakyat kecil melalui redistribusi yang adil, terus membuka ruang dialog antara pemerintahan dan negara atau demokratisasi fiskal sejalan dengan Maqasid al-Syariah, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga agama. Di sini ada meningkatkan kepercayaan publik karena kan pajak itu dikelola transparan dan bermanfaat ya. Terus mengurangi beban kecil melalui redistribusi yang adil.
lewat sistem distribusi yang adil dan substitusi tepat sasaran. Ya, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih dari kebijakan positifnya. Lalu slide selanjutnya, adanya penutup dan refleksi oleh Abu Ubaid. Dalam pemikiran Abu Ubaid, negara bukan sekedar penguasa tetapi pengelola amanah umat. Pajak juga bukan beban, tapi jalan menuju kesejahteraan bersama, asal dikelola dengan adil dan niat maslahat untuk bermaslahat, gitu kan? Terus apa sih refleksi kita hari ini? Apakah sistem pajak yang kita miliki sudah sesuai dengan nilai-nilai itu? Apakah sudah sesuai, teman-teman? Maka dari itu, mari kita dorong kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan maslahat yang universal. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kebijakan pajak dalam perspektif Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh siapa? Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, bukan sekedar alat pungut negara, tetapi merupakan amanah besar yang harus dikelola secara adil, proporsional, dan berorientasi dalam kemaslahatan publik. Pajak diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama apa, teman-teman? Dipungut dengan mempertimbangkan kemampuan rakyatnya. Apakah mampu rakyat-rakyat yang miskin ini? Apakah mampu rakyat yang pendapatan rendah itu? Terus juga kedua, digunakan untuk memenuhi kebutuhan real masyarakat. Terus juga yang ketiga, dikelola secara transparan atau akuntabel dan juga dapat mendorong kesejahteraan bersama, bukan kepentingan elit. Dengan menerapkan kebijakan pajak yang responsif terhadap kebutuhan rakyat dan melandaskan nilai-nilai keadilan Islam, negara dapat membangun sistem fiskal yang menumbuhkan kepercayaan publik, mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan transparansi maqasid al-syariah dalam tata kelola ekonomi modern. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Referensi yang saya dapatkan juga dari kitab-kitab, ada Abu Ubaid kitab Al-Anwar seperti yang ada di slide ini. Seperti itu teman-teman, dan juga saya serta amanah umat. Pajak juga bukan beban, tapi jalan menuju kesejahteraan bersama, asal dikelola dengan adil dan niat maslahat untuk bermaslahat, gitu kan? Terus apa sih refleksi kita hari ini? Apakah sistem pajak yang kita miliki sudah sesuai dengan nilai-nilai itu? Apakah sudah sesuai, teman-teman? Maka dari itu, mari kita dorong kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan maslahat yang universal. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kebijakan pajak dalam perspektif Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh siapa? Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, bukan sekedar alat pungut negara, tetapi merupakan amanah besar yang harus dikelola secara adil, proporsional, dan berorientasi dalam kemaslahatan publik. Pajak diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama apa, teman-teman? Dipungut dengan mempertimbangkan kemampuan rakyatnya. Apakah mampu rakyat-rakyat yang miskin ini? Apakah mampu rakyat yang pendapatan rendah itu? Terus juga kedua, digunakan untuk memenuhi kebutuhan real masyarakat. Terus juga yang ketiga, dikelola secara transparan atau akuntabel
dan juga dapat mendorong kesejahteraan bersama, bukan kepentingan elit. Dengan menerapkan kebijakan pajak yang responsif terhadap kebutuhan rakyat dan melandaskan nilai-nilai keadilan Islam, negara dapat membangun sistem fiskal yang menumbuhkan kepercayaan publik, mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan transparansi maqasid al-syariah dalam tata kelola ekonomi modern. Uh, Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Referensi yang saya dapatkan juga dari kitab-kitab, ada Abu Ubaid kitab Al-Anwar seperti yang ada di slide ini, seperti itu teman-teman, dan juga saya searching takut saya ada yang salah seperti itu. Terus mungkin ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang telah kontribusi, mempersilahkan saya, sudah menghargai saya dalam presentasi pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan, yang baiknya bisa diambil, yang buruknya bisa teman-teman kelola lagi. Ada kesalahan dari omongan saya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasa kurang dengan apa yang saya sampaikan, bisa kalian cari lagi apa sih kekurangan dari yang saya sampaikan tersebut ataupun lainnya gitu. Mohon maaf teman-teman bila perkataan dan perilaku saya dia tidak kurang mengenakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.